lahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, Ketua Yayasan Disabilitas Jaya Abadi Kecamatan Sambirejo, Bapak Joko. Yang kami hormati pengurus Forum Disabilitas Jaya Abadi Sambirejo serta seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia. Pertama kali, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia dari Allah, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih bisa diberikan waktu untuk kita saling bersilaturahmi, saling mengadakan pertemuan rutin Forum Disabilitas Jaya Abadi Sambirejo. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas undangannya Mas Ame yang tadi kemarin mengundang saya tadi malam dengan mengingatkan saya untuk bisa hadir bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di Forum Disabilitas ini. Saya sudah yang ketiga kali ini ke sini, dari KUA Kecamatan Sambirejo gitu. Tapi saya itu di KUA kan di bagian penyuluh agama Islam. Mungkin tidak ada suatu hal yang urgen untuk khusus di Forum Disabilitas, tidak. Cuman saya hanya membersamai dan mungkin sedikitlah kita berbagi ilmu, gitu. Tapi tidak hanya berkaitan, tidak itu nanti untuk kemajuan organisasi, tidak untuk perkembangan organisasi, tidak ke arah ke situ. Jadi mungkin saya dengan kehadiran saya itu bisa menambah mencari semangat teman-teman gitu, bisa menambah sedikit ilmu di antara kita. Saya sendiri juga kan sambil belajar, karena apapun yang kita kerjakan itu kalau kita niati untuk belajar, ya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita niati untuk beribadah, ya kita akan mendapatkan pahala sebagai ibadah gitu. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah tergantung dari niat kita. Kita datang ke sini tadi dari rumah, sama-sama datang ke sini kan untuk bersilaturahmi, yang jelas itu. Karena kita datang ke sini arisan itu kan kumpul, bertemu dengan teman, bertemu dengan yang lainnya, itu sudah merupakan silaturahmi lah. Silaturahmi itu kan untuk memanjangkan umur, untuk melapangkan rezeki. Jadi saya juga berharap kehadiran saya itu juga memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi panjenengan sedoyo. Jadi seperti itu. Jadi walaupun tidak untuk kemajuan organisasi, walaupun karena itu bukan wilayah saya, bukan wilayah saya. Jadi hanya untuk penguatan dan motivasi untuk kita semuanya. Jadi kita itu hidup di dunia itu hanya ada dua hal, yaitu sabar dan syukur.
Sabar Ketika dan kita syukur. diberikan kenikmatan, ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah, ketika kita mendapatkan kelebihan, itu kita kan bersyukur. Itu kita syukur terhadap kesehatan yang diberikan oleh Allah. Coba kalau kita tidak diberikan kesehatan, kita tidak diberikan udara untuk kita bisa berhirup, untuk kita bernafas setiap hari, itu tidak diberikan dengan gratis. Kalau kita disuruh bayar misalnya, berapa yang harus kita bayar? Contohnya aja orang yang sedang sakit di rumah sakit itu kan pakai oksigen ya, kayak yang pakai oksigen itu kan bayar gitu kan. Satu tabung itu sudah berapa? Satu tabung oksigen itu sudah berapa? Lah kita diberikan kenikmatan diberikan dengan kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa menghirup udara sak bebas-bebasnya, sak senang-senangnya gitu kan. Itu gratis diberikan oleh Allah. Itu merupakan kenikmatan bagi kita yang punya nikmat sehat itu. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan itu kita bersyukur. Tetapi ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan cobaan, itu kita harus bersabar. Ya, termasuk ketika kita dalam keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan gitu ya, tidak seperti yang kita harapkan, itu kita harus bersabar karena dalam satu waktu yang bersamaan gitu kan, dalam satu hari itu ada tiba-tiba kita sedih, ada tiba-tiba kita senang gitu kan, ada tiba-tiba kita itu mendapatkan kenikmatan, ada tiba-tiba kita itu mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian dari Allah. Kita harus bersabar. Ketika kita diberi cobaan apapun itu, berupa apapun itu, misalnya dari kekurangan harta benda, dari misalnya kekurangan sempurna gitu ya, kita tidak sempurna dalam hal apa, dalam berbagai hal, nah kita harus bersabar. Itu merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika kita bersabar, maka kita akan mendapatkan hikmah. Ya memang angel, sabar itu angel itu ngomongnya agama adalah sabar. Wong andani sabar gampang sekali, tapi kita melakukannya itu yang sangat sulit sekali. Sulit, benar-benar sulit. Yang namanya bersabar itu sulit. Tapi nek ngomong ngomong gampang. Artinya seperti itu, iya. Memang ngomong gampang, tapi nglakoni wis angel. Makanya kita kan sama-sama belajar untuk bisa bagaimana menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa kita tidak bisa menuruti apa yang kita mau terus, itu tidak bisa. Karena ada takdir di situ gitu ya. Ketika Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kan kita inginnya ini, kita inginnya A, kita inginnya B, tapi ternyata yang diberikan itu Z, bukan, jauh sekali dari apa yang menjadi angan-angan kita, jauh sekali apa yang menjadi keinginan kita itu. Karena makanya kita harus sama-sama belajar. Kita juga sama-sama belajar menjadi orang yang benar-benar bisa sabar dalam ketakwaan kepada Allah, sabar dalam beribadah. Kan kadang kita kan sholat sedina ping 5, kesel ngantuk gitu ya, tetap harus menjalankan karena itu merupakan bentuk sabar dalam ketakwaan. Lebih baik kita dipaksa masuk surga kan, daripada kita sukarela masuk neraka. Ini nama badan. Lebih baik kita itu dipaksa, lebih baik kita memaksa diri kita sendiri untuk masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka. Ya kan, misalnya kalau mau sholat malas-malasan itu kan awalnya dipaksa dulu, kita paksakan diri kita malas, ya tetap kita sholat esok subuh adem-adem, ya kita paksakan untuk bangun, kita paksakan untuk kita sholat, kita paksakan malas-malas, kita paksakan untuk ngaji, kita paksakan hujan-hujan malas, ya tetap berangkat ke majelis taklim pengajian misalnya seperti itu. Itu namanya kita memaksa diri kita sendiri untuk masuk surga daripada kita dengan sukarela masuk neraka. Dan sukarela masuk neraka